Saudara-saudara yang terkasih, selamat datang dalam ibadah pada hari ini di GKI Temanggung. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang, kami mohon kesediaannya untuk mengisi buku atau kartu tamu yang telah disediakan. Pada hari ini pukul 6 dan 8.30 kita akan beribadah dalam nuansa budaya Jawa. Sesudah ibadah diharapkan saudara-saudara beramah tamah di Balai Sejahtera dalam acara Tea Time. Pada hari ini pukul 7.30 sampai dengan 8.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan pelayanan kesehatan berupa konsultasi dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sederhana, dan pengobatan ringan. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat langsung ke Balai Sejahtera. Untuk memperkaya dan memperdalam pengalaman ibadah kita, kami mengundang semua petugas ibadah, koordinator, pemimpin liturgi, lektor, PNJ, multimedia, dan penerima tamu untuk menghadiri acara penyegaran pelayanan yang akan diadakan pada hari ini, Minggu 3 September 2023, pada pukul 11 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat di GKI Temanggung. Persekutuan lansia akan diadakan pada hari Senin 4 September 2023 pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Mohon kehadiran jemaat lansia. Pembekalan pembawa renungan wilayah akan diadakan pada hari Selasa 5 September 2023 pada pukul 17 di Balai Sejahtera. Bagi saudara-saudara yang terpanggil dalam penyampaian firman diharapkan kehadirannya. Konven Penatua GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah akan diadakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 September 2023 di Novotel Hotel and Resort Solo. Yang menjadi utusan dari GKI Temanggung adalah Penatua Dice Marinca dan Penatua Ani Ariani. Pada tanggal 10 September 2023, hari Minggu pembawa firman di GKI Temanggung dan GKI Bajem Keranggan, Bapak Pendeta Darmanto Lemuel. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita dan syukur. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pemeliharaannya yang tidak berkesudahan dalam setiap keadaan hidup kita. Mari kita berdiri, kita persiapkan hati dan seluruh diri kita untuk beribadah kepadanya, mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun,
Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Berkahi hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajedhik aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara, pagi ini kita beribadah dalam nuansa budaya Jawa. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan beragam budaya bagi bangsa Indonesia. Yang melayankan ibadah pada pagi ini adalah Pendeta Tabita Kartika Kristiani dari UKDW Yogyakarta. Atas pelayanan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Saudara, tema ibadah kita adalah hidup dalam pola pikir Allah. Di dalam perjalanan hidup kita yang terkadang tidak mudah, juga perjalanan di dalam mengikut Tuhan Yesus, terkadang kita mengikuti pola pikir kita sendiri dan mengabaikan apa yang menjadi pola pikir dan kehendak Allah.
Marilah kita bertekad untuk senantiasa belajar untuk menyesuaikan pola pikir kita dengan pola pikir Allah, dengan mendengar panggilan Tuhan, walaupun itu adalah memikul salib dan mengikut Dia. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku. Mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudara, marilah kita bersama-sama sebagai gereja mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Gusti mugi sanggon gantos lakumi ulung yang sanes antos sedulur
yang sanes anggo setuan kula nggih nyuwun Gusti mugi miyarsakaken pasambat mami sinten kalih ingkang kenging kula sambati Gusti mugi sampun alangkung yang sanes anggo setuan kula nggih nyuwun yen kula dare panyuwun namung setuan ingkang kula damel ugen miwalan rasa Gusti mugi sampun alangkung yang sanes anggo setuan kula nggih nyuwun Tetapi syukur kepada Tuhan, Ia mengaruniakan berita anugerah kepada kita. Mari kita berdiri, kita sambut berita anugerah dari Tuhan seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. syukur kepada Allah. Salam damai. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga teguh lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan.
sembah dan pujilah Raja alam semesta yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namanya. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta yang memakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini yang dapat kami nikmati dengan penuh sukacita. Engkau memberikan kepada kami begitu beragam budaya, sehingga sebagai orang Indonesia kami dapat menghayatinya dengan penuh sukacita, dan dalam keberagaman itulah kami bersyukur kepadamu. Engkau mengirim kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, di dalam kehidupan kami, di tempat ini, di kota ini. Dan Engkau menghendaki supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk memberitakan kasih Tuhan kepada sesama dan dunia ini. Karena itu kuatkanlah dan segarkanlah iman kami melalui pemberitaan firman saat ini, supaya firman-Mu yang akan kami baca dan kemudian kami renungkan, sungguh-sungguh dapat kami pahami, kami terapkan, dan kami lakukan secara nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami mengalami pembaharuan hidup, dikuatkan kembali oleh Tuhan sendiri, oleh kuasa Roh-Mu yang kudus yang menaungi kami, supaya kami semakin setia kepada Tuhan dan menjadi pengikut-pengikut Tuhan dalam seluruh kehidupan kami yang selalu bersaksi dan melayani kepada dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan, yaitu bacaan Injil dari Injil Matius pasal yang ke-16
ayat 21 sampai ayat 28. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kemuliaannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Para sedherek ingkang kinasih. Wah, kalau saya lanjutkan bahasa Jawa nanti banyak yang tidak ngerti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu klasis pernah diadakan oleh bidang penelitian dan pengembangannya sebuah penelitian terhadap generasi muda di gereja di klasis itu. Klasisnya tidak usah saya sebutkan. Nah, para pemuda dan remaja ditanya karena mereka merupakan generasi muda dan dalam sosiologi disebut generasi Z. Dan mereka menjawab dengan jujur apa adanya karena pertanyaannya itu tertulis ya. Jadi jawabannya juga tertulis, tidak tahu siapa itu yang menjawab. Jadi mereka jujur mengungkapkan isi hati mereka dan harapan mereka terhadap gereja, atau lebih khusus terhadap majelis jemaat. Antara lain, hasil penelitiannya banyak, tapi antara lain ini, perlu ada konseling untuk pemuda dan remaja. Jangan cuma konseling itu untuk orang dewasa, lalu diberikan contoh. Misalnya, kalau ada kasus perceraian, pasti ada konselingnya. Tapi kami ini sering putus pacaran dan tidak ada konselingnya. Nah, ternyata bagi remaja dan pemuda, putus pacaran itu serius sekali. Kalau kita orang dewasa akan mengatakan, sudahlah enggak apa-apa, putus pacaran cari ganti masih banyak gitu ya. Gampang ngomong begitu. Mereka bilang sulit sekali untuk beralih ke lain hati gitu ya. Ada banyak lagunya ya. Sulit sekali untuk mencari penggantimu. Tak segampang itu mencari penggantimu. Ya, ada lagunya.
Jadi serius sekali itu harus dikonseling. Orang dewasa ini tidak mengerti kami kok. Kalau putus pacaran itu serius. Kemudian juga, nah yang ketiga duluan ya. Kami itu membutuhkan fasilitas khusus. Jangan fasilitasnya hanya dipikirin untuk orang dewasa. Nah yang menarik ini yang nomor 2. Kehadiran majelis itu perlu. Ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang tidak ingin majelis itu hadir. Majelis itu ngerepoti saja, mesti nyuruh-nyuruh, mesti ngelarang-larang. Sudah enggak usah hadir. Kalau tetap diurusi oleh majelis kami pindah gereja lain. Itu generasi sebelumnya. Tapi generasi Z membutuhkan kehadiran majelis. Hadirlah, perlu. Supaya mengenal kami, tahu kami itu seperti apa. Tapi jangan berasumsi liar. Saya tuh membaca ini ya tertawa. Kok lucu ya istilahnya berasumsi liar. Apa artinya berasumsi liar? Misalnya menuduh. Kalau anak muda itu mesti gini. Oh, enggak seperti zaman saya dulu. Lah itu mulai menuduh ya. Padahal kalau dijawab oleh generasi muda, lah generasi bapak atau ibu lah sudah kuno, jadul. Emang waktu itu sudah punya HP? Ditanya gitu aja kita sudah tidak bisa menjawab. Atau suka melabeli. Oh, generasi sekarang generasi stroberi. Kelihatan indah tapi mudah rusak. Nah, itu kan melabeli itu ya. Itu berasumsi liar. Atau menilai negatif dan terlalu cepat menilai. Datanglah ke kami, dengarkan kami, kenalilah kami. Hadir itu perlu. Tapi jangan berasumsi liar. Karena seringkali memang orang dewasa itu punya pola pikir sendiri berasumsi tentang generasi muda. Padahal pola pikir orang dewasa seringkali berbeda dari pola pikir generasi muda. Tadi di konsistori juga sudah terjadi. Pola pikir orang dewasa itu kalau mau kebaktian itu mestinya hadir gasi. Apalagi petugasnya. Kalau petugasnya mepet itu ngedek-deki. Lah yang muda ini bilang, lah yang penting kan jam 6 saya sudah hadir gitu ya. Nah pola pikirnya beda. Jadi pola pikir yang berbeda bisa berakibat jantungan gitu ya. Untuk generasi yang tua bisa berakibat relasinya bisa kurang baik. Atau mungkin juga program pembinaannya kurang cocok. Karena yang memutuskan, yang memikirkan orang dewasa. Padahal pola pikir orang dewasa tidak sama dengan pola pikir generasi muda. Jadi yang dewasa perlu mendengarkan pola pikir generasi muda. Itu hasil dari penelitiannya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Yesus, ternyata perbedaan pola pikir juga terjadi di antara murid-murid Yesus dengan Yesus. Dalam perikop kita hari ini Matius 16 ayat 21 sampai 28, pola pikir Allah ternyata tidak sama dengan pola pikir manusia. Seperti apa itu pola pikir Allah? Itu seperti yang dijelaskan oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa ia harus menderita. Ia harus mengalami banyak penderitaan dengan dia pergi ke Yerusalem. Ia harus ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. 3 kelompok ini adalah yang membentuk mahkamah agama. Tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Mahkamah agama atau Sanhedrin. Mereka itulah yang akan mendatangkan penderitaan bagi Yesus. Lalu Yesus dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Seharusnya kan yang dilihat yang paling akhir ya, dibangkitkan. Tapi murid-murid yang kemudian diwakili oleh Petrus melihatnya dari depan, menderita dan dibunuh. Yesus harus mengalami penderitaan, mati dan dibunuh. Itu pola pikir Allah, nanti Allah akan membangkitkan. Pola pikir manusia berbeda. Loh, masa seperti itu sih? Yesus itu kan anak Allah yang hidup, masa ia harus dibunuh dan mati? Murid-murid manusia
tidak bisa mengerti pola pikir Allah itu. Maka yang dilakukan Petrus adalah Petrus itu menarik Yesus ke samping. Ini agak nekat ya, murid yang nekat. Menarik gurunya ke samping. Kemudian berkata dengan pola pikir manusia, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Amit-amit Tuhan, tidak akan terjadi gitu ya. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Itu pola pikir manusia, pola pikir Petrus yang ingin diterapkan untuk Yesus. Kalau Yesus pakai pola pikir Allah, Petrus punya pola pikir tandingan. Dan dia ingin Yesus mengikuti pola pikir manusia, pola pikir Petrus sendiri. Petrus tidak dapat mengerti Yesus anak Allah harus kalah, menderita, dan dibunuh walaupun ia dibangkitkan. Karena itu Yesus kemudian menghardik Petrus. Kalau tadi Petrus memarahi Yesus, sekarang balik Yesus memarahi Petrus dengan kata-kata yang sangat menarik kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ketika Yesus ingin memperbaiki pola pikir Petrus agar sesuai dengan pola pikir Allah, Yesus berbicara dengan tegas dan keras. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Petrus disebut batu sandungan dan bahkan dikatakan iblis. Itu tentunya bukan melabeli Petrus sama dengan iblis, tidak. Tapi itu mengingatkan Yesus pada iblis yang sudah mencobai dia. Dalam Matius pasal yang keempat, saat itu Yesus juga menghardik iblis yang mencobai dia. Sekarang ini Yesus melihat kata-kata Petrus itu seperti pencobaan oleh iblis. Maka Yesus menghardik, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Petrus disebut batu sandungan. Padahal pada ayat yang ke-18, hanya beberapa saat sebelumnya, Petrus baru saja mendapat nama batu karang. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang jadi batu sandungan. Sama-sama batu tapi berubah dari batu karang yang kuat menjadi batu sandungan yang membuat orang terjatuh. Mengapa sampai begitu? Karena pola pikir Petrus tentang Mesias itu keliru. Pola pikir Petrus tentang Mesias itu seperti anak-anak pada usia tertentu, usia sekitar 3 tahun, yang menyukai superhero. Nah, Petrus seperti itu. Sama seperti banyak orang Yahudi membayangkan Mesias itu kalau datang akan menjadi raja yang berkuasa, yang luar biasa, seperti Raja Daud, panglima perang. Akan mengalahkan pemerintah Roma, kaisar Roma, semua akan dikalahkan. Dan akan memimpin di seluruh dunia. Itu pemikiran orang Yahudi tentang Mesias sebagai superhero. Ya, anak-anak sekolah minggu kadang-kadang seperti itu. Disuruh menggambar ya, menurut kamu Yesus itu siapa? Ya, perikop yang minggu lalu. Lalu gambarnya antara lain itu. Yesus adalah superhero. Yesus adalah Superman. Yesus akan mengalahkan semua kejahatan. Itu cara berpikir kanak-kanak. Tapi anak-anak ini harusnya berkembang. Nanti kalau dia sudah lebih besar, dia akan melihat Yesus itu sahabat yang dekat, bukan superhero seperti Superman. Harusnya makin dewasa, makin bisa melihat Yesus yang mengalami penderitaan. Semestinya seperti itu, orang terus berkembang. Tapi ternyata Petrus punya pola pikir yang masih seperti anak-anak, belum berkembang. Jadi membayangkan Yesus harus menang. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Yesus menjelaskan pola pikir Allah yang seperti apa yang harus diikuti oleh Petrus dan murid-murid yang lain. Yesus mengajar kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Sesuai dengan tema kita pada hari ini. Menyangkal diri berarti
menyesuaikan diri dengan pola pikir Allah, bukan mengikuti pola pikir diri sendiri, pola pikir manusia, pola pikir dunia ini yang seringkali berlawanan dengan pola pikir Allah. Petrus harus menerima bahwa Yesus, Mesias, Anak Allah yang hidup, dia juga sekaligus adalah hamba Tuhan yang menderita, seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ia harus mengalami penderitaan, dibunuh, tapi dia akan bangkit lagi. Tapi untuk mencapai kebangkitan, ia harus mengalami penderitaan dan kematian. Maka kita pun sebagai pengikut Yesus, kita juga harus menyesuaikan diri dengan pola pikir Allah. Karena seringkali ya manusia itu inginnya pakai pola pikir manusia atau pola pikir dunia ini. Lalu mulai mengganti, mulai menghilangkan bagian menderita dan dibunuh. Oh itu dihilangkan aja. Yang kita lihat kemenangan kebangkitan saja. Lalu mulailah ya orang berpikir begini, kalau ikut Yesus itu semuanya pasti akan tercukupi. Karena itu kita akan sukses. Kita enggak usah kerja juga akan dicukupi seperti burung di udara itu ya. Atau kita pasti akan sehat terus. Kita tidak akan sakit. Oh kita ikut Yesus kok, anak Yesus, anak Allah. Oh kita pasti sukses, bahagia, sehat, tidak mengalami masalah. Pokoknya sukses dan semua baik-baik saja. Padahal kenyataannya kan tidak seperti itu. Kita sudah ikut Yesus, bahkan ikut Yesus seumur hidup kita, ya masih juga kita mengalami penderitaan, kesulitan, persoalan yang datang silih berganti. Begitu banyak masalah dan tantangan yang kita hadapi. Lalu apakah itu akan menggoyahkan iman kita? Kalau itu menggoyahkan iman kita, berarti pola pikir kita itu pola pikir diri sendiri. Belum kita satukan, kita sesuaikan dengan pola pikir Allah. Karena memang Yesus juga harus mengalami penderitaan dan kematian. Nah, lalu ada lagi nih orang Kristen yang ganti sebagian, ya sudah penderitaan dan kematian itu tetap ada. Tapi itu kan sudah digantikan oleh Yesus. Jadi Yesus saja yang menderita, kita tidak. Yesus saja yang mengalami kematian, kita tidak. Loh, mana bisa kita tidak mengalami kematian? Tidak masuk surga loh Bapak Ibu. Nah, kita sudah percaya Yesus kok belum masuk surga. Nah, belum mati kok. Ya, kita semua mesti harus menghadapi kematian. Tapi kematian yang seperti apa? Yesus sudah wanti-wanti kepada murid-muridnya bahwa penderitaan dan kematian, bahkan pembunuhan seperti yang akan dialami oleh Yesus itu juga bisa dialami oleh murid-murid. Harus menyesuaikan pola pikir dengan pola pikir Allah. Jangan pola pikir manusia sendiri yang menghendaki hidup itu hanya senang dan lebih senang, bukan senang dan susah. Kalau kita menyangkal diri, berarti kita juga harus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan kita sendiri. Kepentingan bersama itu kita utamakan supaya kepentingan diri sendiri itu mengikuti sehingga kita bisa melayani, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang tidak lagi egois dan mementingkan diri sendiri, tapi bisa mengutamakan orang lain. Kita bisa melayani, kita bisa memberi untuk orang lain. Tidak hanya memupuk semuanya itu untuk diri sendiri, untuk kesenanganku, untuk kesenangan duniawi. Karena dunia sekarang ini kan memang materialisme ya, pokoknya memiliki sebanyak-banyaknya dan hedonisme, menikmati sebanyak-banyaknya. Untuk siapa? Untuk saya sendiri. Dan bahkan bersyukur berkat Tuhan banyak untuk saya sendiri. Nah, ini tidak menyangkal diri. Kalau menyangkal diri berarti mau berbagi, mau melayani, mau melihat kepentingan bersama dan tidak hanya diri sendiri. Betapa susahnya menyangkal diri. Yang kedua adalah memikul salib. Nah, ini lebih berat lagi. Apa artinya memikul salib? Memikul salib itu berarti menderita sebagai murid atau pengikut Yesus. Dan kalau Yesus sudah memberikan peringatan seperti ini, ternyata apa yang Yesus katakan
itu segera, tidak lama kemudian, ternyata dialami oleh murid-muridnya. Menderita sebagai pengikut Yesus, menderita sebagai orang Kristen pada abad pertama dan juga abad kedua, itu sangat-sangat berat. Begitu banyak orang Kristen pada waktu itu, pengikut-pengikut Yesus yang harus mati karena iman mereka. Mereka tidak mau beralih iman, mereka tidak mau meninggalkan Yesus, dan akibatnya mereka menghadapi penderitaan dan kematian. Ada begitu banyak orang kehilangan nyawa, mati sebagai martir, dan bahkan murid-murid Yesus sendiri sebagian juga begitu. Walaupun tidak dituliskan di Alkitab, tapi banyak murid-murid Yesus yang juga mengalami kematian sebagai martir. Petrus itu yang paling terkenal ya, karena Petrus sudah keluar dari kota Roma, kemudian bertemu dengan Yesus dalam penglihatan, lalu bertanya pada Yesus, "Ku vadis Domine, mau kemana Tuhan, mau kemana Yesus?" Dan Yesus berkata, "Aku mau masuk ke kota untuk disalib kembali." Dan saat itu Petrus sadar, dia mau menyelamatkan diri. Maka Petrus pulang, masuk ke kota Roma, dan dia mati dengan disalibkan, kepalanya di bawah. Tidak hanya Petrus, Bartolomeus, seorang murid yang tidak terkenal, di Alkitab cuma disebut namanya. Tapi kalau kita membaca tulisan sejarah dari Bapak Gereja yang namanya Eusebius, ternyata Bartolomeus itu juga mati dibunuh di Armenia. Karena dia memberitakan Injil sampai Raja Armenia itu percaya kepada Yesus. Kakaknya tidak terima, lalu Bartolomeus dibunuh, dikuliti hidup-hidup dan kemudian disalib dengan kepalanya di bawah. Itu adalah penderitaan yang langsung dialami oleh murid-murid Yesus yang saat itu langsung mendengar kata-kata Yesus itu. Tidak hanya murid-murid pada abad pertama, murid-murid Yesus pada abad-abad selanjutnya juga banyak menghadapi kesulitan, tantangan, dan penolakan karena mereka percaya dan setia kepada Yesus. Mungkin kita pun juga menghadapinya dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin dalam pekerjaan, dalam studi, ya mulai dari sindir-sindir, kata-kata yang menyakitkan, yang memojokkan, atau mungkin juga ada upaya-upaya untuk mempersulit, menyingkirkan, dan sebagainya. Mungkin juga ada kesulitan izin mendirikan gereja, atau ancaman dan perusakan gereja, dan masih banyak lagi. Bahkan orang-orang yang mati karena imannya juga masih ada sampai sekarang ini. Yesus sudah mengatakan, menderita, memikul salib karena percaya kepada Yesus itu adalah sesuatu yang harus siap untuk dialami oleh murid-murid. Tetapi janganlah kita keliru memahami memikul salib. Karena seringkali pola pikir manusia itu kalau pakai istilah memikul salib itu kadang ngawur. Yaitu menderita karena kejahatannya sendiri, kesalahannya sendiri, lalu mengatakan ini salib yang harus saya pikul. Misalnya dia korupsi, atau dia membunuh, atau dia melakukan kejahatan yang lain, lalu dipenjara. Lalu dia mengatakan inilah salib yang harus saya pikul. Lah itu salibmu sendiri, itu seperti penjahat di sebelah Yesus itu ya, yang mengaku ini kita disalib karena memang kesalahan kita sendiri, harusnya seperti itu. Bukan salibnya Yesus, ini menderita karena kesalahannya sendiri. Atau orang yang menderita karena kesalahan orang lain. Seringkali loh korban KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga masih dikatakan itu salib yang harus kamu pikul. Kalau kamu digebuki oleh suamimu, kebanyakan suami ya, bukan sebaliknya toh. Kalau kamu digebuki suamimu, ingatlah penderitaan Yesus lebih berat daripada penderitaanmu. Ini logika dari mana? Pola pikirnya siapa? Itu pola pikir manusia. Itu salib penjahat di sebelah Yesus, itu bukan salib Yesus. Ada banyak salib ya, jangan keliru memikul salib. Salib penjahat di sebelah Yesus jangan dipikul-pikul. Hanya salib Yesus yang layak untuk kita pikul. Kalau kita menderita karena kesalahan kita sendiri, bertobatlah.
Kalau penderitaan karena kesalahan orang lain, kita harus menolong orang yang menjadi korban kekerasan itu. Karena mungkin korban kekerasan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kita melihat sebuah lukisan yang sangat menarik. Lukisan ini dilukis oleh seorang pelukis dari Jerman, namanya Sigurd Kruger, dan dia memberi nama Unison. Unison itu ya menyatu itu ya, menyatu, bersatu. Lukisan ini menggambarkan Yesus dan Simon dari Kirene yang dipaksa untuk memikul salib Yesus. Tapi menggambarnya, melukisnya seperti ini. Dua orang mirip sekali. Cuma Yesusnya digambarkan putih, Simon Kirenenya lebih gelap. Bukan karena Yesus kulit putih, tidak ya. Tapi Yesus pucat karena dia sudah kehabisan darah. Karena dalam seri Jalan Salib itu sudah digambarkan di lukisan sebelumnya, Yesus kehabisan darah dan sudah menjadi putih, pucat. Nah, kalau kita melihat dua orang kembar ini, siapa menolong siapa? Kita mengira ya Simon dari Kirene membantu Yesus. Tapi sesungguhnya Yesus juga membantu Simon dari Kirene. Sehingga Simon dari Kirene pada akhirnya mengenali siapa itu Yesus, siapa itu Allah. Memang tidak dituliskan lebih lanjut di Alkitab, tapi ada di sejarah gereja. Dua orang yang saling membantu untuk memikul salib. Yesus menderita bersama manusia. Manusia juga menderita bersama dengan Yesus. Jadi kalau kita menghadapi penderitaan karena memikul salib Yesus, percayalah kita tidak memikulnya sendiri. Kita memikulnya bersama dengan Yesus. Kita bersama memikul salib. Kita ada dalam unison, sama-sama memikul salib dengan Yesus. Dan yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu berarti berjalan di belakang Yesus, ikut kemanapun Yesus pergi, dan bukan berjalan di depan Yesus, harus berjalan di belakang Yesus, mengikuti Yesus. Tapi seringkali pola pikir manusia itu justru berjalannya di depan Yesus dan mulai ngatur Yesus, mulai memaksa Yesus mengikuti keinginannya. Kalau Yesus tidak mengikuti keinginannya, lalu mulai ngancam. Awas ya Tuhan, kalau engkau tidak mengabulkan doaku, aku tidak mau ke gereja lagi, buru-buru aktif. Lah, itu kan mulai toh pola pikir manusia mengatur Tuhan. Dan bukannya kita mengikut Yesus, tapi Yesus yang harus mengikut kita. Bukankah mengikut Yesus, kita yang harus mengikut pola pikir Yesus? Kita yang mengikut Yesus yang menderita, kita pun juga harus siap menderita. Memang pola pikir manusia seringkali tidak sama dengan pola pikir Allah. Kalau kita mau hidup dalam pola pikir Allah, kita harus mau menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Amin. Matahari terbenam di ufuk barat, sadarlah hai manusia pada Pencipta. Hidup ini ada batasnya, tak selamanya. Di manakah saudara
kini. Pandanglah Tuhan Yesus, penebus dosa. Dia setia menanti selamanya. Bila hati kita berdoa pada Yang Kuasa, sadarlah hai manusia, sampai Maranatha. Pandanglah Tuhan Yesus, penebus dosa. Dia setia menanti selamanya. Bila hati kita berdoa pada Yang Kuasa, sadarlah hai manusia, sampai Maranatha. Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita nyatakan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita akan ucapkan dalam bahasa Jawa. Sahadat kaliwelas. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untanganting Gusti kawula, ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda, lajeng kasareaken tumedhak dhateng ing teleng Palimangan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumengka dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wadin, inggih patunggilanipun para suci. Punapa dene pangapuntening dosa
tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Silahkan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk bersyukur atas kasih setia Tuhan kepada kami. Dan pada saat ini kami membawa dalam doa kami untuk berbagai saudara-saudara kami yang membutuhkan dukungan di dalam doa kami. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sakit atau yang mengalami kelemahan tubuh karena usia yang telah lanjut. Kami mendoakan untuk Ibu Rohani, Ibu Ho Tong Yang, Ibu Cato Yohana, anak Lionel Axel, Bapak Hari Murwanto, Bapak Tan Chin Hok, Ibu Sri Mulyo Gunadi, Bapak Teping Cui, Ibu Martinus Jus Filemon, Bapak dan Ibu Ihun Sin, Ibu Surat Minah, Bapak Sudarsono, Ibu Cici Setiati, Ibu Kombyao Ing, Ibu Nyo Siu Hia, Ibu Yap Lian Hua, Saudara Kevin Satria, Bapak Arif Wibisono, Ibu Ho Chong Han, Bapak Gabriel Paren, Bapak dan Ibu Panjianto Malik, Ibu Lasminah, Ibu Siti Rohani, Ibu Valentin, Ibu Tan Wijang, dan mungkin masih ada lagi saudara-saudara kami yang lain. Kiranya berkat dan kemurahan Tuhan, sumber kehidupan dan kesehatan kami, melingkupi saudara-saudara kami ini, supaya dalam keadaan tubuh yang lemah, iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan mereka juga mengalami bagaimana Tuhan berkarya di dalam diri mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati upaya pengobatan yang mereka terima, supaya semuanya mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam berbagai masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, studi, dan masih banyak lagi pergumulan yang lain. Kiranya Tuhan menyertai, menolong, supaya mereka tetap dapat merasakan berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah segala penderitaan yang ada. Kami juga berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah tambahan usia membuat mereka semakin berserah diri kepada Tuhan dan mau menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan menerima pemberkatan nikah, Saudara J. Bastan Manik dan Saudari Friska Marbun. Kiranya Tuhan memberkati supaya kedua orang anakmu ini dapat memasuki hidup berumah tangga, membentuk keluarga yang baru dengan berkat dan kasih Tuhan yang terus menguatkan mereka untuk hidup di dalam cinta kasih. Kami juga berdoa untuk jemaatmu GKI Temanggung di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat melaksanakan tugas kami sebagai anak-anak Tuhan yang diutus ke dalam dunia dengan sebaik-baiknya. Kami mendoakan untuk penjaringan penatua, kiranya Tuhan berkati. Tuhan utus anak-anak-Mu yang bersedia untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami juga mendoakan untuk penyegaran pelayanan bagi petugas ibadah yang akan diselenggarakan hari ini. Pada siang nanti, kiranya Tuhan berkati supaya acara ini sungguh-sungguh menyegarkan pelayanan bagi setiap petugas ibadah. Kami juga mendoakan untuk bakal jemaat Keranggan, khususnya pada perayaan hari ulang tahun ke-55. Kiranya Tuhan berkati jemaatmu ini, supaya semakin hari semakin menuju kepada kedewasaan, sehingga pada saatnya nanti ia dapat didewasakan sebagai jemaat. Kiranya Tuhan berkati berbagai kegiatan gereja di sana, supaya dapat meningkatkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan berkati jemaatmu juga di GKI Temanggung,
supaya kami terus bersatu padu di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Kami juga mendoakan untuk konven penatua yang akan diselenggarakan oleh BPMSW, kiranya Tuhan berkati supaya semuanya dapat berlangsung dengan baik dan para penatua betul-betul disegarkan imannya. Ya Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu, sebagai anak-anak-Mu juga menghadapi berbagai macam penderitaan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat melihat dan memilah manakah penderitaan karena kami mengikut Yesus. Dan biarlah kami dapat memikul salib Yesus karena kami dikuatkan oleh Yesus, memikul salib Yesus bersama-sama dengan Yesus. Dan biarlah kami dapat menjalaninya bersama dengan Tuhan. Tetapi jikalau penderitaan itu adalah karena berbagai macam sebab yang lain, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami dapat melihatnya dengan baik dan kami juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Untuk penderitaan karena sakit penyakit, biarlah kami tidak berputus asa untuk terus berobat. Kalau penderitaan itu karena kesalahan sendiri, tolong kami untuk bertobat. Kalau penderitaan itu karena kesalahan orang lain, tolonglah supaya kami berani untuk menolong teman-teman kami, saudara-saudara kami yang menjadi korban dari perbuatan orang lain yang penuh dengan kekerasan atau penindasan. Karena itu tolonglah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, untuk berjalan di jalan yang benar, supaya kami dapat mengikut Engkau dengan baik dan kami dapat mengikut Engkau sebagai anak-anak Tuhan yang menyelaraskan pola pikir kami dengan pola pikir Allah sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum pelayanan persembahan, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini? Tidak ada. Pelayanan persembahan. Nats persembahan diambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Saat ini dengan penuh sukacita, marilah kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Kita mendasarkan persembahan ini pada firman-Nya dalam kitab Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bawalah persembahanmu nanti ke akar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke akar yang suci. Semoga Allah Bapa
mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa gulana, semarak ini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Jemaat kami undang berdiri, kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Bapa berikan kepada kami, baik dalam usaha, dalam pekerjaan, ataupun jasmani kami. Saat ini kami membawa persembahan kepadamu, kiranya Bapa sucikan. Biarlah melalui persembahan ini, namamu semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita setia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Betapapun sulitnya, marilah kita gandul Gusti. Bersama dengan angklung lansia, kita bersama-sama menaikkan pujian Gandul Gusti. Gusti,
Mari kita menerima pengutusan dan kemudian berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang punya kuasa
sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.